Habib di Indonesia begitu percaya diri mengatakan bahwa mereka cucu Nabi. Apakah silsilah keturunan sampai kepada Hasan Hussein bisa dipercaya atau sahih? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Dakwah mengklaim tentu mudah, apalagi memang dia keturunan Arab, Mancung dan seterusnya ya. Mudah ya. Tapi mana bukti ya kan? Dan seterusnya. Klaim-klaim seperti itu kan mudah. Seandainya betul mereka keturunan Hasan Hussein, maka ada dua jawaban. Berarti mereka keturunan siapa? Berarti mereka keturunan Ali bin Abi Thalib, ya kan? Kan Hasan Hussein anaknya siapa? Ali bin Abi Thalib kan? Antum Ali bin Abi Thalib ke atasnya Abu Thalib, kafir ya kan? Yang lucu ya, mereka, saya ini bapak saya fulan ya, kakek saya bin fulan, si A, si B, si C, begitu sampai ke Hasan atau Husain ya, larinya ke Rasulullah, padahal kan mestinya ke Ali bin Abi Thalib ya kan? Namanya keturunan nasab itu kan ke ayah, bukan ke ibu. Ini begitulah sampai Husain, beloknya yang disebutnya bukan Husain, tapi ke atasnya bukan ke Ali bin Abi Thalib, tapi Fatimah. Ayah Fatimah tentu Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya betul mereka cucu Nabi SAW, apa ada dalil bahwa cucu Nabi pasti beriman, pasti soleh, pasti baik, pasti benar, apalagi maksum? Apa ada dalil seperti itu? Kan sudah ada contoh. Bukan cucu, anak langsung. Anak seorang Nabi, Rasul pertama, kafir. Siapa? Kan'an. Anaknya Nuh, Rasul pertama di muka bumi, alaihi salatu wassalam. Ya, apa bedanya beliau dengan Nabi Nuh? Sama-sama Nabi, sama-sama Rasul. Kecuali ada dalil. Untuk nabi-nabi yang lain, anaknya bisa kafir, khusus Nabi Muhammad, khusus aku misalnya ya, beliau bersabda, nggak mungkin keturunanku ada yang kafir, ada yang jelek, pasti baik semua. Ya. Mana? Kalau ada dalil, sami'na wa ata'na. Mana dalil yang mengatakan seperti itu? Bahwa kita disuruh mencintai Ahlul Bait, betul mencintai. Tapi ketika mereka melenceng manhajnya, akidahnya, akhlaknya, ya tentu tidak bisa dibenarkan, salah ya salah. Amalan apa ketika menunggu sholat maghrib sampai sholat isya di masjid? Adakah sholat sunnah yang dianjurkan? Ada, tapi dhaif ya, sholat awabin itu, jadi tidak boleh diamalkan. Dan ada ba'diyah maghrib. Habis itu apa? Apa yang tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, jangan kita menentukan. Baca Al-Quran silahkan, zikir wirid apapun silahkan, jangan dihitung, kecuali yang habis salam itu, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam dan seterusnya, subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah, alhamdulillah 33 dan seterusnya. Ini antum sudah selesai semua. Tapi nggak mau pulang, mau nunggu isya ya, silahkan pilih zikir apapun, tapi jangan dihitung ya. Karena hitungan tempat, waktu ini harus dari Nabi SAW. Berapa banyak perbuatan baik yang mestinya kita dapat pahala, berubah jadi dosa. Kenapa? Karena kita menentukan tempat, kita menentukan waktu, kita menentukan jumlah bilangan. Baca surat Yasin dapat pahala. Kita menentukan waktu. Saya baca ini habis maghrib harus 7 kali.
Yang mestinya dapat pahala, dapat dosa. Karena yang berhak menentukan bilangan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3, 7, 33, 100. Hanya Nabi yang berhak. Selain Nabi tidak berhak. Kemudian tempat. Saya kalau qobliyah harus sebelah sini. Gitu. Nggak boleh. Maka antum sholat di rumah ngacak. Jangan ada tempat khusus. Kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Karena bumi yang kita pakai untuk sholat nanti akan menjadi saksi, memperbanyak saksi kan? Maka jangan satu tempat. Maka salah satu keburukan ketika kita punya rumah, mungkin besar rumahnya, terus ada musola khusus. Ini sebuah keburukan. Karena sholatnya akan di situ-situ terus, iya kan? Apalagi musolanya itu kecil, ya udah situ. Ya. Maka justru memperbanyak saksi. Kadang di ruang tamu, kadang di ruang tengah, kadang di teras, kadang di sini, kadang di sini. Jangan ada tempat khusus. Ya. Kecuali tempat itu ditunjuk oleh Nabi SAW. Misalnya setelah selesai tawaf, kita disuruh sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim, yang dimaksud di dalam Masjidil Haram. Ya, maka nggak boleh keluar. Udah tawaf keluar, baru sholat 2 rakaat, enggak. Jadi di dalam Masjidil Haram. Nabi menyebut sebagai Maqam Ibrahim. Ya, tempat. Satu lagi apa tadi? Waktu tidak boleh kita menentukan. Harus Allah dan Rasulnya yang menentukan. Malam Jumat harus Nabi yang menentukan. Allahu Akbar. Habis? Ya. Tapi ada assalamualaikumnya? Ada assalamualaikumnya enggak? Ada, ya jawab ya. Kita menjawab assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak usah dengerin itunya. Apa namo. Dia salah. Assalamualaikum. Langsung kita jawab. Yang lainnya nggak usah kita dengerin. Lagian memang nggak ada jawabannya. Jangan itunya dijawab juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya. Ya, jangan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Habis kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi